Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Usman Hanafi Siregar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali lagi bisa belajar atau latihan i'rab supaya kita semakin mahir membaca dan memahami kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kalimat yang akan kita jadikan sebagai bahan latihannya adalah Baitu Uthmana al-jadidu kabirun. Artinya, rumah Utsman yang baru itu kabirun, besar. Inilah kalimat yang akan kita jadikan sebagai bahan latihan pada kesempatan ini. Oke, silakan diperhatikan. Baitu artinya rumah. Ini pada kalimat ini sebagai mubtada. Karena baitu adalah mubtada, maka marfu'un dirafa'kan. Jadi harus kita ingat teman-teman sekalian, mubtada itu sama dengan marfu'un. Hadhihi qa'idatun muhimmatun. Ini kaidah yang sangat penting, harus kita ingat selalu. Oke, baitu mubtada, maka marfu'un dirafa'kan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Bisa dilihat baitu, tanya itu kan berbaris dhammah, itulah tanda rafa'nya. Tanda rafa' itu sebenarnya tidak hanya dhammah. Li raf'i arba'u alamatin. Tanda rafa' ada 4. Ad-dhammah, al-alif, al-waw, kemudian an-nun. Nah, kita pilih di sini dhammah, tentu harus ada alasannya. Alasannya adalah li'annahu ismun mufradun. Karena dia atau kata baitu ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan untuk tunggal satu. Jadi sesuai kaidah, kalau isim mufrad itu marfu, maka tandanya harus dibuat ad-dhammatu, harus berbaris dhammah. Oke, kita ulangi. Baitu pada kalimat ini sebagai mubtadaun, maka marfu'un dirafa'kan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda rafa'nya adalah baris dhammah. Li'annahu ismun mufradun, karena dia adalah isim mufrad. Oke, berikutnya perhatikan kata Uthmana. Baitu Uthmana, nunnya berbaris fathah. Kata Uthmana pada kalimat ini itu sebagai mudhafun ilaihi. Karena dia mudhafun ilaih, maka pasti majrurun atau dijarkan. Hadhihi aidun qa'idatun muhimmatun. Ini juga kaidah yang sangat penting ayyuhal ikhwah. Harus kita ingat selalu bahwa mudhafun ilaih sama dengan majrur atau dijarkan. Oke, Uthmana mudhafun ilaih maka majrur. Wa alamatu jarnihi al-fathatu. Tanda jarnya adalah baris fathah. Uthmana, nunnya ini berbaris fathah. Jadi tanda jar bukan hanya kasroh, fathah, ada juga satu lagi ya. Nah, di sini kita pilih Uthmana, tanda jarnya fathah, nunnya berbaris fathah. Alasannya li'annahu mamnu'un minas sarfi. Karena kata Uthmana itu adalah isim yang mamnu', yang terlarang, tidak boleh minas sarfi, tidak boleh pakai tanwin sama sekali. Dimanapun kata Uthmana diletakkan, mau di awal, mau di tengah, mau di belakang, mau dia fa'il, mau dia maf'ulun bih, atau itu enggak boleh dia pakai tanwin. Jadi setiap isim yang mamnu' minas sarfi, yang tidak boleh pakai tanwin, maka tanda jarnya harus al-fathatu, seperti Uthmana. Alasan kenapa dia tidak boleh pakai tanwin itu sebenarnya ada pembahasan khusus supaya bisa tuntas. Tapi di sini kita jelaskan untuk Uthmana itu tidak boleh pakai tanwin karena dia alam, nama. Kemudian ada tambahan alif dan nun. Uthmana, alif dan nunnya ini tambahan. Jadi setiap nama kemudian ada tambahan alif dan nun di belakang, itu tidak boleh pakai tanwin atau mamnu' minas sarfi. Tapi alif dan nunnya, tambahan alif dan nunnya itu bukan untuk yang mutsanna, bukan untuk yang mutsanna.
Kita ulangi. Baitu Utsmana, rumah Utsman. Utsmana pada kalimat ini itu sebagai mudhafun ilaih, maka majrur. Wa alamatu jarhi al-fathatu, tanda jarnya fathah. Utsmana, nunnya fathah. Li'annahu mamnu' min as-sarfi, karena kata Utsmana itu termasuk isim yang tidak boleh sama sekali pakai tanwin. Oke, kita lanjutkan. Al-jadidu, perhatikan kata al-jadidu. Al-jadidu artinya baru. Al-jadidu pada kalimat ini itu sebagai sifah atau na'at bagi kata baitu. Jadi al-jadidu ini sifat bagi baitu. Karena dia sifat bagi baitu, tadi baitu marfu', fahuwa marfu'un mithluhu, maka al-jadidu juga harus marfu'un, dirafa'kan. Harus dirafa'kan karena kaedahnya teman-teman sekalian, na'at atau sifat itu mengikut i'rab kata mana yang dia sifati. Jadi kan al-jadidu ini mensifati atau sifat bagi baitu yang marfu', maka al-jadidu mau tidak mau harus marfu' juga. Oke, alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu, baris dhammah. Lihat al-jadidu, dal yang ini yang berwarna merah itu baris dhammah. Nah, baris dhammahnya ini kita buat adalah sebagai tanda rafa'nya. Seperti kita sebutkan tadi, tanda rafa' itu kan bukan hanya dhammah, bisa alif, bisa waw, bisa juga nun. Di sini kita pilih dhammah, alasannya li'annahu ismun mufradun, karena dia adalah isim mufrad. Jadi ingat teman-teman sekalian, isim mufrad kalau dia marfu'un, dirafa'kan, maka tanda rafa'nya itu adalah harus pakai baris dhammah seperti al-jadidu. Kita ulangi, al-jadidu pada kalimat ini sebagai sifat bagi baitu yang marfu', fahuwa marfu'un mithluhu, maka al-jadidu harus marfu' seperti baitu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya baris dhammah, al-jadidu. Li'annahu ismun mufradun, karena dia adalah isim mufrad. Oke, selanjutnya perhatikan kata kabirun, artinya besar. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya bisa berlangganan video dari kita. Karena kita insya Allah akan terus mengupload video-video pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk kita, terutama pecinta bahasa Arab. Oke, kita lanjut. Kabirun pada kalimat ini sebagai khabar mubtada. Jadi setiap mubtada itu harus ada khabarnya. Nah, kabirun ini adalah khabar bagi baitu, khabar mubtada. Jadi tadi kan baitu mubtada. Kabirun khabar al-mubtada, maka pasti marfu'un, dirafa'kan. Itu juga harus kita ingat teman-teman sekalian. Khabar mubtada itu selalu marfu'un, dirafa'kan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya dhammah lagi kita buat. Kabirun, rohnya berbaris dhammah. Itulah tanda rafa'nya. Alasannya li'annahu ismun mufradun, karena kabirun itu juga adalah isim mufrad. Kabirun isim mufrad, maka tanda rafa'nya adalah ad-dhammah. Oke, kita ulangi. Kabirun pada kalimat ini sebagai khabar mubtada, khabar bagi baitu, maka ia marfu'un, dirafa'kan. Alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kabirun, rohnya dhammah. Li'annahu ismun mufradun, karena dia isim mufrad. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Saya ingatkan kembali bahwa metode yang kita gunakan di sini adalah metode tikrar atau takrar, pengulangan. Jadi di sini kan isim mufrad sudah berkali-kali kita jelaskan bahwa isim mufrad itu kalau marfu' tanda rafa'nya adalah dhammah. Dengan pengulangan seperti ini mau tidak mau kita lama-lama jadi hafal atau jadi paham. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.